Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat, NIM 190521050017. Saya dari Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan mata kuliah Kesehatan Ekosistem Perairan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik degradasi lingkungan terhadap habitat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Nah, sebelum kita masuk kepada pendahuluan, saya akan menjelaskan apa sih itu degradasi. Degradasi adalah penurunan atau merosotnya kualitas dari suatu lingkungan, ya, maupun jenis atau habitat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kita masuk kepada pendahuluan. Jadi, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, ya, yang memiliki garis panjang kedua setelah Kanada, ya, dan memiliki sumber daya hayati yang tinggi. Kemudian biasa disebut dengan biodiversitas atau biodiversity. Dan sumber daya yang kita miliki ini, ya, apabila tidak dijaga dengan baik, maka tentunya akan mengalami suatu yang namanya degradasi, ya, seperti itu. Nah, macam-macam degradasi yang sudah saya jelaskan tadi, itu salah satunya adalah terhadap ekosistem. Ada 4 sebenarnya ekosistem, namun 3 ekosistem yang saling berkaitan pada umumnya: hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, di mana apabila salah satu saja ini terganggu, maka akan berpengaruh pada ekosistem yang lainnya, ya. Selanjutnya kita lihat aktivitas manusia, ya, yang mengakibatkan degradasi lingkungan terhadap ekosistem mangrove. Kita lihat mereka ada penebangan pohon sembarangan, ya, khususnya hutan bakau, pembuangan sampah sembarangan, pembakaran hutan, maupun pengalihan lahan dari ekosistem mangrove dan bakau menjadi lahan tambak untuk budidaya. Selanjutnya, apabila ini dibiarkan, maka akan menjadi yang namanya degradasi lingkungan terhadap ekosistem yang berakibat pada organisme yang memiliki kepentingan terhadap ekosistem mangrove itu sendiri. Selanjutnya adalah degradasi terhadap ekosistem lamun. Kita lihat di sebelah kiri itu cahayanya bagus, ya, belum mengalami degradasi, jernih airnya, kemudian sehat juga. Kita lihat tumbuhan padang lamun ini, namun berbeda terbalik, ya, berbanding terbalik dengan yang gambar di sebelah ini. Kita lihat keruh, intensitas cahaya juga sedikit redup, kemudian ada sampah plastik, kita lihat di situ. Nah, dan warna dari tumbuhan ini juga sepertinya sudah tidak sehat, ya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi fotosintesis, ya, dari padang lamun itu sendiri. Pada akhirnya ekosistem ini akan mengalami degradasi, ya, yang diakibatkan oleh manusia. Selanjutnya kita masuk pada degradasi lingkungan terhadap terumbu karang. Kita lihat di gambar ini ada sampah yang menutupi polip karang atau hewan karang, ya. Kita ketahui bahwa karang dan susantela itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Apabila salah satu ini terganggu, ya, khususnya susantela, dia ini merupakan tumbuhan yang berfotosintesis. Apabila tertutup seperti ini oleh sampah, maka akan berakibat proses fotosintesisnya itu akan terganggu. Pada akhirnya tidak dapat menyuplai oksigen kepada hewan karang, ya.
Kemudian alhasilnya karang itu akan mati dan hewan-hewan yang tinggal di situ juga akan terganggu proses kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada degradasi terhadap habitat. Saya mengambil satu contoh di sini, habitat di padang lamun, ya. Kita ketahui bahwa habitat itu memiliki definisi adalah tempat tinggal suatu kelompok maupun individu, ya. Kita lihat apabila terganggu dari habitat padang lamun ini, filosofinya sebenarnya sama dengan terumbu karang dan mangrove, ya. Apabila terganggu habitatnya mereka, tempat tinggal mereka, maka organisme yang bersimbiosis, ya, yang memiliki tempat tinggal di situ juga akan terganggu karena tempat tinggal mereka itu ya sudah tidak nyaman, sudah tidak seperti biasanya, yang dikarenakan mengalami degradasi, ya, yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah degradasi terhadap spesies, ya, atau jenis, ya. Jadi saya mengambil dua contoh di sini, ada hiu paus dan penyu. Kedua hewan ini yang hampir punah, ya, di dunia apabila manusia membuang sampah sembarangan, ya. Penyu tahu, kita tahu ini adalah sampah plastik, tapi penyu tidak, ya. Mereka kira ini adalah suatu makanan, ya, ubur-ubur atau apa, ya. Sehingga mereka mengonsumsi sampah ini. Pada akhirnya setelah masuk ke dalam organ tubuh mereka tidak dapat dicerna dan akhirnya mengakibatkan kematian, menurunnya jumlah spesies dari penyu maupun hiu paus, ya. Itulah degradasi. Makanya kita harus menjaga lingkungan perairan kita, jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, akhir kata, saya menyimpulkan bahwa bumi, sumber daya yang kita miliki, khususnya Indonesia, ya, cukup bagi semua makhluk hidup, tapi tidak untuk satu orang yang serakah. Maka dari itu, mari kita jaga sumber daya yang kita miliki, ya, ekosistem yang kita miliki, jenis spesies yang kita miliki, ya, agar bisa berkelanjutan, sustainable, ya. Untuk apa? Untuk masa depan anak cucu kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.